Norwegia 99% pasti ke Piala Dunia. Ronaldo kartu merah, Portugal kalah. Prancis kunci tiket ke Piala Dunia. Rizky Ridho masuk nominasi FIFA Puskas Award. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Kongo kontra Kamerun di playoff Piala Dunia Afrika berlangsung dalam hujan Rabat. Pertandingan berjalan ketat sejak awal. Kiper Andre Onana tampil cukup sigap setelah sempat diragukan kondisi fisiknya. Kongo akhirnya memastikan kemenangan 1-0 pada masa akhir laga. Kensel Mbemba muncul di tiang jauh untuk menyambut sepak pojok Brian Chipenga dan menuntaskannya dari jarak dekat. Hasil ini mengantarkan Kongo maju ke final playoff melawan Nigeria. Nigeria menghadapi Gabon di semifinal playoff Piala Dunia Afrika di Rabat. Nigeria unggul duluan pada menit ke-78 lewat Akor Adams usai dengan mudah melewati Lois Mbaba. Gabon menyamakan kedudukan di menit ke-89 setelah tembakan Mario Lemina berubah arah dan masuk ke gawang. Di extra time, Nigeria kembali memimpin setelah cedera. Ejuke mencetak gol pada menit ke-97. 5 menit kemudian, Victor Osimhen menambah keunggulan melalui penyelesaian dari sudut sempit. Osimhen kembali mencetak gol di menit ke-112 setelah mengontrol bola di tepi kotak penalti dan melewati dua pemain Gabon. Kemenangan ini membawa Nigeria melaju ke final playoff menghadapi Kongo. Armenia menjamu Hungaria di kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F. Pertandingan diwarnai tempo lambat pada setengah jam pertama. Sebelum tim tamu membuka skor di menit ke-33 lewat tandukan Barnabas Varga setelah menerima umpan silang Dominik Soboslai. Skor 0-1 tak berubah hingga akhir dan membawa Hungaria menjaga peluang lolos. Kemenangan ini membuat Hungaria berada di posisi kedua grup F dengan 8 poin, sedangkan Armenia berada di posisi keempat dengan 3 poin. Inggris menjamu Serbia di Wembley pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tuan rumah membuka skor pada menit ke-28 lewat sepakan voli Bukayo Saka. Menjelang laga berakhir, Inggris memastikan kemenangan. Menit ke-90, umpan terobosan Phil Foden diselesaikan Eberechi Eze dengan tenang. Kemenangan ini membuat Inggris menjaga laju sempurna dengan 21 poin dari 7 laga dan tetap berada di puncak grup K. Serbia dipastikan tersingkir dengan koleksi 10 poin. Moldova menjamu Italia di Stadion Nol Zimbru. Italia terus menekan sejak awal, namun baru bisa membuka skor di menit ke-88 lewat tandukan Gianluca Mancini. Di masa injury time, giliran Francesco Pio Esposito yang mencetak gol kedua. Ia menuntaskan umpan silang Matteo Politano dari sisi kanan dengan sunduran ke sudut kiri gawang. Kemenangan ini membuat Italia mengoleksi 18 poin dari 7 laga dan tetap berada di posisi kedua grup I, terpaut 3 angka dari Norwegia. Norwegia menjamu Estonia di Uleval Stadium. Kebuntuan pecah di awal babak kedua, menit ke-50. Alexander Sorloth menuntaskan umpan Sander Berge untuk membawa tuan rumah unggul. 2 menit berselang, Sorloth kembali mencetak gol lewat situasi serupa. Erling Haaland menambah keunggulan di menit ke-56 lewat sundulan sebelum mengemas gol keduanya di menit ke-62 melalui voli jarak dekat hasil flick David Moller-Wolfe. Estonia sempat memperkecil skor di menit ke-78 melalui Robbie Sarma, membuat kedudukan 4-1. Dengan hasil ini, Norwegia berada di posisi puncak klasemen grup I dengan 21 poin, sedangkan Estonia berada di posisi keempat dengan 4 poin. Norwegia tinggal selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026 setelah meraih 7 kemenangan beruntun dan memimpin grup kualifikasi UEFA. Erling Haaland dan kawan-kawan hanya membutuhkan hasil imbang di laga pamungkas melawan Italia. Situasinya sangat menguntungkan karena Italia harus menang dengan selisih 9 gol untuk menyalip Norwegia. Sebuah skenario yang dinilai hampir mustahil. Italia masih punya peluang melalui jalur playoff yang berisi 16 tim dan memperebutkan 4 tiket terakhir dari zona Eropa. Irlandia versus Portugal di Stadion Aviva berlangsung ketat sejak awal. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-17 lewat Troy Parrott yang meneruskan bola hasil sundulan Liam Scales. Irlandia menambah keunggulan di menit ke-45 lagi-lagi melalui Parrott yang menuntaskan serangan cepat. Portugal berupaya menekan di babak kedua, namun situasi memburuk saat Cristiano Ronaldo mendapat kartu merah di menit ke-60 setelah tinjauan VAR. Dengan hasil ini, Portugal tetap memimpin grup F dengan 10 poin, ditempel Hungaria 8 poin dan Irlandia 7 poin jelang laga terakhir.
Cristiano Ronaldo diganjar kartu merah untuk pertama kalinya dalam karir internasionalnya, tepat di penampilan ke-226 bersama tim nasional. Insiden terjadi ketika ia melepaskan sikutan terhadap bek Irlandia, Dara Osea. Kemudian wasit setelah peninjauan VAR mengubah hukuman dari kuning menjadi merah. Portugal pun kalah 0-2 dari Irlandia, sehingga peluang otomatis mereka ke putaran final menjadi lebih sulit. Tidak disebut secara spesifik berapa lama suspensi yang akan diterima Ronaldo, hanya bahwa ia menghadapi kemungkinan 2 pertandingan larangan. Prancis menghadapi Ukraina di Parc des Princes dan langsung menguasai permainan. Prancis membuka keunggulan pada menit ke-53 lewat penalti Kylian Mbappe. Gol kedua kemudian datang pada menit ke-76 ketika Olise menempatkan bola ke sudut kiri gawang. Kylian Mbappe lantas memperbesar skor menjadi 3-0 lewat sepakan dekat di menit ke-83. 5 menit berselang, Ekitike menyelesaikan umpan Mbappe untuk menutup pertandingan dengan skor 4-0. Kemenangan ini memastikan Prancis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan koleksi 13 poin dari 5 laga. Kylian Mbappe mencapai tonggak 400 gol dalam karir profesionalnya untuk klub dan tim nasional. Data terbaru dari penyedia statistik sepak bola Squawka mencatat kontribusinya tersebar di AS Monaco 27 gol, Paris Saint-Germain 246 gol, Real Madrid 62 gol, serta timnas Prancis 55 gol. Capaian itu membuat Mbappe kini hanya tertinggal 2 gol dari torehan Olivier Giroud yang masih memimpin daftar pencetak gol terbanyak Prancis dengan 57 gol. Bek muda Rizky Ridho resmi masuk daftar nominasi FIFA Puskás Awards 2025 setelah gol luar biasa yang dicetaknya untuk Persija Jakarta ke gawang Arema FC pada laga Liga 1. Penentuan pemenang akan dilakukan melalui kombinasi voting publik 50% dan panel ahli FIFA 50%. Voting telah dibuka mulai hari ini dan akan ditutup pada 3 Desember. Ini menjadi kesempatan bagi fans untuk berkontribusi lewat suara dan bagi Ridho untuk membawa nama Indonesia ke panggung global. Al-Sadd mengumumkan Roberto Mancini sebagai pelatih baru mereka. Menurut rilis resmi klub yang dikutip Tribuna, mantan arsitek Manchester City dan tim nasional Italia itu langsung memulai tugasnya di Doha. Mancini sebelumnya menangani tim Saudi Arabia dan kembali memilih berkarir di kawasan Teluk setelah sempat dikaitkan dengan peluang kembali ke Serie A. Pelatih berusia 59 tahun tersebut menandatangani kontrak dengan klausul pelepasan yang berlaku mulai musim panas 2026. Ia akan didampingi 2 asisten, yaitu Cesar dan Massimo Macarone. Laporan dari La Gazzetta dello Sport dan beberapa media Italia pada Kamis menyebut kesepakatan awal sebenarnya sampai akhir musim 2025-2026 disertai opsi perpanjangan 2 tahun, klausul yang memberi peluang keluar lebih cepat atau perpanjangan bila kedua pihak setuju. Media yang sama juga mengungkap bahwa Mancini akan menerima sekitar 5 juta euro per musim hingga 2026 sebelum meningkat menjadi 8 juta euro di periode berikutnya jika seluruh kontrak dijalankan. Total pendapatan ex pelatih Italia itu diperkirakan mencapai sekitar 21 juta euro. Federasi Sepak Bola Turki TFF menjatuhkan hukuman kepada 102 pemain dari 2 kasta teratas liga menyusul penyelidikan dugaan taruhan pertandingan. Reuters melaporkan bahwa 2 pemain Galatasaray Eren Elmaly dan Metehan Baltasi termasuk yang mendapat sanksi masing-masing 45 hari dan 9 bulan. Langkah ini muncul setelah TFF lebih dulu menangguhkan 149 wasit karena temuan praktek serupa. PFDG menyebut total 25 pemain Super League dan 77 pemain Divisi 2 masuk daftar hukuman. William Pacho dikabarkan telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Paris Saint-Germain hingga musim panas 2030. Laporan RMC Sport menyebutkan bahwa seluruh dokumen sudah dituntaskan meski pengumuman resmi dari klub belum dirilis. PSG disebut cenderung merilis beberapa pembaruan kontrak secara bersamaan, terutama karena mereka juga tengah membahas masa depan Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Fabian Ruiz, Seny Mayulu, dan Mamadou Mbaye. Langkah ini dianggap strategis untuk menjaga stabilitas lini belakang dan mengamankan aset jangka panjang di PSG. Inter Milan disebut telah menentukan langkah terkait masa depan bek pinjaman Manchester City, Manuel Akanji. Gazzetta dello Sport melalui FC Inter News melaporkan bahwa Inter berniat mengaktifkan opsi pembelian yang berlaku pada Juni 2026. Bek Swiss berusia 30 tahun itu tampil konsisten dengan 13 laga di semua ajang musim ini, termasuk 9 di Serie A. Performa tersebut diyakini cukup meyakinkan manajemen untuk menebus klausul senilai 15 juta euro dari Manchester City.
Gelandang Napoli, Andre Frank Zambo Anguissa, dipastikan hanya mengalami cedera ringan setelah menjalani pemeriksaan medis usai membela Kamerun. Laporan dari Rai News menyebutkan bahwa hasil tes menghapus kekhawatiran awal soal cedera serius yang bisa membuatnya absen hingga 1 bulan. Anguissa hanya mengalami ketegangan kecil dan akan menjalani perawatan konservatif selama sekitar 10 hari. Napoli memperkirakan ia bisa kembali saat menghadapi Roma pada 30 November. Meski laga melawan Atalanta pada 22 November hampir pasti terlewat. Barcelona dikabarkan semakin dekat mengamankan masa depan Eric Garcia dengan kontrak baru sebelum pergantian tahun. Informasi ini pertama kali disampaikan Sport Club ingin memastikan sang bek tidak memasuki 2026 tanpa kesepakatan baru karena kontraknya habis pada akhir musim. Di bawah Hansi Flick, Garcia tampil sangat konsisten dan menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak di skuad. Deco terus menjalin pembicaraan dengan agen Ivan de la Pena mengenai perpanjangan hingga 2029 dengan opsi tambahan 1 tahun. Barcelona akan memberi penghormatan khusus bagi Lionel Messi dengan mendirikan patung di depan stadion baru Camp Nou. Presiden klub Joan Laporta menyatakan bahwa desain patung sudah siap dan rencana ini akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan keluarga Messi sebelum eksekusi dilakukan. Messi yang menghabiskan 22 tahun di Barcelona hingga 2021 tercatat sebagai pemain dengan gol dan penampilan terbanyak dalam sejarah klub. Leo Messi pantas mendapatkan patung di stadion baru, ujar Laporta. Patung ini menjadi simbol penghargaan atas kontribusi legendaris Messi bagi Barcelona. Fran Garcia dikabarkan mulai menimbang masa depannya jelang bursa Januari setelah jarang mendapatkan kesempatan bermain di Real Madrid. Laporan Marca menyebut bek kiri baru tampil 208 menit dari 16 laga musim ini. Padahal ia sempat menjadi andalan Xabi Alonso di Piala Dunia antar klub dan mencetak 1 gol. Alonso kini lebih sering memilih Alvaro Carreras, membuat Garcia membuka peluang mencari klub yang bisa memberinya menit bermain konsisten. Madrid tetap ingin mempertahankannya karena khawatir kedalaman skuad menipis. Sheffield United mengumumkan kedatangan Patrick Bamford dengan kontrak jangka pendek hingga Januari. Pengumuman tersebut disampaikan melalui situs resmi klub. Penyerang berusia 32 tahun itu berstatus bebas transfer sejak kontraknya dengan Leeds United diputus bersama pada musim panas lalu. Musim sebelumnya, Bamford mencetak 18 penampilan saat Leeds kembali ke Premier League. Meski tak berhasil mencetak gol, Sheffield United berharap pengalaman dan rekam jejaknya sebagai pencetak 15 gol per musim dapat membantu lini depan dalam beberapa bulan ke depan. Liverpool diprediksi tidak akan aktif di bursa transfer Januari mendatang. Laporan Daily Mail menyebut klub masih lebih kecil kemungkinan daripada kemungkinan untuk mendatangkan pemain baru meski performa mereka belum stabil dalam beberapa pekan terakhir. Ketertarikan sebelumnya pada Marc Guéhi dan Antoine Semenyo dikabarkan belum berkembang lebih jauh. Situasi di posisi bek tengah tetap jadi perhatian setelah cedera jangka panjang Giovanni Leoni mengurangi kedalaman skuad. Saat ini, Arne Slot hanya mengandalkan Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate. Penjaga gawang Liverpool Alisson Becker berupaya pulih tepat waktu untuk tampil melawan Nottingham Forest akhir pekan depan setelah jeda internasional. The Daily Mail yang menyebut kiper utama The Reds itu menunjukkan perkembangan positif usai absen 6 pekan karena cedera hamstring saat menghadapi Galatasaray di Liga Champions. Selama ia tak bermain, Liverpool mengalami periode sulit dengan 5 kekalahan dari 8 laga, termasuk kekalahan 0-3 dari Manchester City. Dalam laporan terpisah yang dikutip dari Tribuna, bek Jeremy Frimpong diperkirakan masih menepi sekitar 1 bulan lagi. Fenway Sport Group FSG, pemilik Liverpool, dikabarkan membatalkan rencana membeli klub La Liga Getafe. Menurut laporan Marca, diskusi sudah berlangsung beberapa bulan, namun FSG menilai saat ini bukan waktu yang tepat. Analis keuangan klub menunjukkan Getafe membutuhkan investasi besar dalam jangka pendek yang berpotensi melanggar aturan La Liga terkait batasan pengeluaran berdasarkan pendapatan klub. Selain itu, skuad yang menua membutuhkan pembaruan signifikan. Keputusan ini membuat FSG memutuskan untuk tidak melanjutkan proses akuisisi demi menghindari resiko finansial dan regulasi. Mikhailo Mudryk diperkirakan tidak akan menjalani hukuman penuh setelah masa skorsingnya. Menurut laporan Tribuna, klub tetap menilai winger asal Ukraina itu sebagai bagian jangka panjang dari proyek mereka di Stamford Bridge. Untuk memulihkan kebugaran dari ritme bermain, Chelsea sedang menyiapkan rencana pinjaman ke Strasbourg. Langkah ini dipandang sebagai cara memberikan menit bermain rutin, sekaligus memulihkan performanya sebelum kembali bergabung dengan skuad utama. Meski jadwal pastinya belum diputuskan, pihak klub disebut tetap tenang menghadapi situasi ini.
penyerang Bryan Mbeumo berhasil meraih gelar Professional Footballers Association (PFI) Fans Player of the Month untuk bulan Oktober setelah memukau para pendukung lewat penampilan gemilang dalam 3 laga Manchester United di Liga. Ia mencetak total 3 gol dan 1 assist, termasuk gol pembuka dalam kemenangan 2-1 di kandang Liverpool di Anfield. Klub secara resmi mengumumkan penghargaan tersebut pada 13 November 2025. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan posisi Mbeumo sebagai tulang punggung tim besutan Ruben Amorim. Manchester United dipastikan kehilangan Benjamin Sesko selama beberapa pekan setelah penyerang asal Slovenia itu mengalami cedera lutut saat laga imbang 2-2 melawan Tottenham sebelum jeda internasional. Tribuna yang menyebut bahwa pemain berusia 22 tahun tersebut juga tidak bisa membela Slovenia dalam kualifikasi Piala Dunia. Absennya Sesko menyisakan opsi terbatas bagi Ruben Amorim, dengan Joshua Zirkzee menjadi satu-satunya penyerang murni yang tersedia. United diperkirakan tanpa Sesko saat menghadapi Everton, Crystal Palace, West Ham, dan Wolves setelah jeda. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.